Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita membahas kembali webinar menggunakan platform Merdeka Mengajar. Dan materi kita pada malam hari ini itu bagaimana kita membuat soal-soal menggunakan Google Chrome, Bapak Ibu. Namun di sini kita akan coba membuatnya agar siswa tidak bisa membuka aplikasi lain, membuka browser lain untuk melihat jawabannya misalnya, atau membuka aplikasi WhatsApp atau aplikasi chatting yang lainnya untuk berkomunikasi dengan siswa lain, sehingga Bapak Ibu keabsahannya bisa kita pertanggungjawabkan dan anak-anak juga menjawabnya secara mandiri, Bapak Ibu. Kemudian untuk autentikasinya juga kita akan membuatkan user dan passwordnya masing-masing untuk siswa kita. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita saksikan untuk sharing knowledge pada malam hari ini. Kita buka Chrome kita, Bapak Ibu yang sudah login akun ID. Ya, lebih bagus sebenarnya Bapak Ibu membuatnya dengan akun belajar kita ya. Karena di sini karena Bapak Ibu ada yang mendapatkan bantuan Chromebook dari pemerintahan, maka kalau kita menggunakan Chromebook Bapak Ibu ini lebih powerful untuk menggunakan Google Form. Bahkan siswa bisa terkunci, tidak bisa membuka aplikasi yang lainnya, browser yang lainnya, atau tab yang lainnya untuk mencari jawabannya. Ya, kita kan tidak ingin anak kita nanti ketika ujian misalnya berkomunikasi menggunakan WhatsApp atau chat lainnya, misalnya Telegram, dengan teman-temannya, berkomunikasi kemudian bertukar jawaban. Nah, jadi kalau dengan user akun belajar ini kita membuatnya, itu salah satu keistimewaannya. Perhatikan Bapak Ibu, di sini ada lock mode. Ya Bapak Ibu, ada lock mode. Nah, ini tidak ada di Google Form yang lama atau dengan yang bukan akun belajar. Nah, ini spesial tapi untuk Chromebook ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya pakai komputer biasa ya belum bisa, karena ini pakai Chrome OS juga. Kalau misalnya nanti kliennya pakai HP ya nggak bisa, memang harus pakai Chromebook Bapak Ibu. Karena Chromebook ini Chrome OS itu dirancang untuk Chromebook. Pakai simulator sudah kita coba pun belum bisa. Nah, nanti entah kalau misalnya sahabat guru hebat lainnya punya cara bagaimana membuat atau menginstal Chromebook OS itu di laptop biasa atau di Android. Nah, cuman kita punya cara lain Bapak Ibu nanti selain dengan menggunakan Chromebook ini untuk mengunci agar siswa tidak bisa membuka aplikasi lain. Nah, tentu kemudian kita juga Bapak Ibu harus membuat password yang itu antara satu siswa dengan siswa lainnya harus berbeda. Kalau sama saja passwordnya Bapak Ibu, kalau di aplikasi yang lainnya terkadang passwordnya sama saja, ya nanti bisa menggunakan yang sama-sama passwordnya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya akan sharing bagaimana membuatnya. Nah, Bapak Ibu, kita buat baru ya. Ini contohnya sudah jadi. Saya buat. Di sini kita cari Google Form. Ini bagus untuk kita Bapak Ibu ketika kita ingin memberikan soal kuis kepada anak-anak kita, atau misalnya kita mau bikin ulangan atau ujian untuk anak-anak kita sementara perangkat komputer di sekolah kita kurang. Nah, kemudian kita anak-anak rata-rata sudah memiliki handphone saat ini. Ini Bapak Ibu Google Form, kemudian kita ambil blanknya saja Bapak Ibu, yang blank ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti sebelum kita memulai jangan lupa membuat judulnya terlebih dahulu. Soal misalnya ASJ, Administrasi Sistem Jaringan kelas 12. Ini kemudian untitled formnya Bapak Ibu kita kasih judul juga di sini Bapak Ibu. Nah, ini langsung seperti itu.
Mohon maaf kalau misalnya nanti Bapak Ibu kalau di browser Bapak Ibu yang pakai menggunakan bahasa Indonesia agak sedikit berbeda. Nah ini Bapak Ibu, kita susun dulu foldernya supaya nanti nggak berantakan soal kita dan lembar jawaban anak kita. Move to folder. Asalnya nanti ada soal yang harus mengupload jawaban, misalnya mengupload gambar, maka bagusnya kita susun dulu. Ini di My Drive Bapak Ibu, kita bikin folder. Nih, untuk membuat foldernya ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tulis di situ misalnya kumpulan soal 2024. Create. Nah, setelah itu kita bikin lagi juga dalam sub folder ya. Dalam kumpulan soal itu misalnya kita ASJ 12 TKJ. Create. Nah, kita move, berarti di sini semua nanti soal-soalnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita deskripsikan misalnya soal ini digunakan untuk kelas 12 TKJ. Nah, Bapak Ibu, ini kita masuk ke pertanyaan. Di sini Bapak Ibu bisa kita short answer, paragraf, multiple choice, text box, drop down dan file upload. Nah, kita cobakan untuk Bapak Ibu, karena halaman pertama itu adalah halaman mengisi user sama password atau halaman loginnya. Kita bikin beberapa halaman Bapak Ibu, jangan langsung di halaman ini untuk biodata, di halaman ini juga soalnya. Jadi kita pilih short answer untuk nama siswa. Dan ini kita ambil require. Apa itu maksudnya require Bapak Ibu? Siswa yang tidak mengisi nama berarti tidak bisa untuk submit nanti ya. Nah, kemudian untuk lebih cepatnya bisa Bapak Ibu tambah atau bisa Ibu duplikat ini ya. Kemudian kita ganti di sini misalnya kelas. Nah, kalau Bapak Ibu mau ambil yang ini bisa juga kelas, misalnya cek multiple choice. Nah, di sini kita masukkan misalnya 12 TKJ 1. Kalau ada dua kelas ya Bapak Ibu ya. 12 TKJ 2. Karena di TKJ, di 12 TKJ Bapak Ibu, di tempat saya itu ada dua kelas. Nah, kemudian nama ini juga bisa pilihan Bapak Ibu. Ya, di sini kan saya punya nama-nama misalnya. Nah, ini contohnya 3 ini ya Bapak Ibu ya. Ini bisa saya bikinkan untuk anak kita juga, nama yang tinggal memilih. Tapi ini kita ganti bukan dari jadi short answer Bapak Ibu, kita rubah menjadi untuk multiple choice. Kita paste aja ya Bapak Ibu ya, Ctrl V saja ya, tadi di copy kemudian paste atau klik kanan paste. Nah, ini nama-namanya, jadi anak-anak tinggal memilih saja Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk ini user sama kelas, kemudian nanti kita ini jangan lupa Bapak Ibu require-nya. Kita tambahkan untuk passwordnya Bapak Ibu. Passwordnya Bapak Ibu atau token ya. Tokennya yang berbeda-beda misalnya dari yang lainnya, dan kalau salah nanti nggak bisa. Ini Bapak Ibu aktifkan require. Kemudian di sini nanti kita ambil response validation. Nah, ini Bapak Ibu itu regular expression. Nah, ini match ini kecocokan ya Bapak Ibu ya. Kalau di yang menggunakan Google Chrome bahasa Indonesia, maka ini artinya kecocokan nanti. Nah, di sini jawabannya apa Bapak Ibu? Kita masukkan apa untuk jawaban dari tokennya ini apa? Nanti Bapak Ibu di sini kita menjawabnya. Bagaimana caranya? Kita buka Bapak Ibu Excel kita. Ini kelihatan share screen-nya bukunya. Excel
yang kelihatan. Oke, saya share ulang. Ya, saya share ulang Bapak Ibu karena tadi tampilannya bukan tampilan Excel-nya. Saya membuka Excel tadi. Saya share yang untuk Excel-nya. Nah, karena kita harus bikin tokennya Bapak Ibu. Ini ya. Ini Bapak Ibu, kita siapkan dulu nama anak-anak kita. Kita buat. Nah, ini kan database-nya Bapak Ibu. Kemudian NISN-nya Bapak Ibu, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tokennya ini masing-masing berbeda. Ini tokennya ya Bapak Ibu ya. Nanti. Nah, yang ini baru database tokennya. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa rumusnya di sini sama kayak Bapak Ibu yang biasa menggunakan Excel. Di sini untuk mencari NISN-nya tidak perlu pakai rumus, tapi di tokennya nanti kita gabungkan misalnya antara angka dengan nama angka dengan NISN, nomor. Boleh Bapak Ibu terserah nanti mau menggabungkannya dengan apa. Rumusnya apa? Ini Bapak Ibu, kita sama dengan, kita ketik di sini, kita nomor ya Bapak Ibu. Nah, kemudian gunakan simbol dan di sini. Kemudian tanda petik 2 ini ya Bapak Ibu. Kemudian kasih pemisahnya strip. Kemudian tanda petik 2 ini lagi. Kemudian dan lagi ya Bapak Ibu. Baru kita gabungkan dengan NISN. Ini tokennya misalnya. Dan token ini bisa caranya lain-lain kita sekolah buatnya nanti. Jadi Daniel ini tokennya ini, Revi tokennya ini, Ronald tokennya ini. Kalau salah tokennya gimana ya nggak bisa masuk. Nah ini ya Bapak Ibu ya database-nya. Yang kita copy yang di bawah ini database-nya gimana bikin rumusnya. Nah, yang ini atas rumusnya cukup sama dengan ya ini di sini aja Bu. Klik di sini ya Bapak Ibu. Cuman yang di bawah ini bagaimana? Nah, yang ini Bapak Ibu semuanya, kalau tadi kita tanda strip, ini sekarang tanda garis lurus yang di atas enter itu ya Bapak Ibu. Nah, lupa saya namanya apa? Ada seperti I, seperti L, tapi bukan huruf I, bukan huruf L besar itu tuh. Tapi itu adalah simbol yang di atas enter. Ya. Kita gimana cara rumusnya? Nah, sama dengan ini kita Bapak Ibu dulu. Nah, kita klik yang atasnya Bapak Ibu. Nah, kemudian sama seperti tadi gunakan simbol dan seperti ini. Kemudian tanda petik ya Bapak Ibu. Nah, di sini tanda seperti ini. Ya, di atas enter. Kemudian tutup lagi Bapak Ibu, kemudian dan lagi. Nah, di sini kita masukkan yang untuk token yang kedua. Ya, seperti ini. Enter Bapak Ibu semuanya. Itu rumusnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian misalnya ada 10 atau 30 atau 40 nama, kan banyak siswa kita misalnya Bapak Ibu. Atau misalnya kita mau bikinkan satu sekolahan ada ratusan siswa, cukup klik 2 kali di sini Bapak Ibu. Maka dia akan di bawah. Ini contohnya Bapak Ibu saya kosongkan ya, tidak ada sebelumnya. Nah, ini saya klik di sini. Yang paham Excel saya kira mudah ini Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu rata-rata sudah mahir dengan IT untuk guru merdeka. Yang belum nanti bisa minta bantu kepada temannya atau rekannya guru TI atau TU yang bisa tentang IT. Nah, ini database-nya. Nah, ini gunanya untuk apa Bapak Ibu? Untuk passwordnya nanti. Ini kita copy Bapak Ibu. Kita untuk database tokennya. Kemudian setelah itu kita paste nanti di Google Form-nya. Saya stop screen-nya di Excel. Saya pindahkan ke yang Chrome-nya tadi ya. Nah, ke Telegram. Maaf, bukan sini Bapak Ibu, bukan ke Telegram. Ini
Chrome-nya ini. Share screen. Bukunya udah kelihatan Google Chrome-nya yang dari saya. Share screen. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kita paste-nya ke sini ya Bapak Ibu ya, pattern ini ya. Nah, ini paste. Nah, setelah itu baru kita custom error tag, artinya kalau salah apa pesannya. Misalnya salah token. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu kita selesai, baru kita masukkan halaman barunya Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat halaman barunya? Ketika nanti anak-anak kita sudah selesai memasukkan biodata dan memasukkan tokennya, baru kita bikin soalnya di sini Bapak Ibu nih. Add section namanya. Add section, maka kita masuk ke halaman baru di bawahnya di sini ya. Misalnya kita tulis di sini ya. Pilihlah jawaban yang tepat. Soalnya Bapak Ibu, ya kita sesuaikan, kita copy paste misalnya dari Word yang soal yang sudah kita bikin. Nah, ini Bapak Ibu untuk soalnya karena tadi saya sudah bikin. Nah, seperti ini nanti jadinya ketika kita sudah memasukkan soal-soalnya. Jadinya ini yang sudah ada soalnya Bapak Ibu semuanya. Seperti ini jadinya nanti. Section 2-nya itu hanya nama, cuman ini tidak saya bikin multiple choice ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bikinnya unshort answer aja. Soal nama sama passwordnya saya bikinnya. Nah, ini Bapak Ibu soalnya di bawah seperti ini. Nah, Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa tahu poinnya serta jawabannya yang mana. Jadi supaya kita tahu jawaban anak itu betul atau salah sehingga nanti dapat langsung skor atau poinnya Bapak Ibu. Itu diklik di soalnya ini Bapak Ibu yang sudah kita buat. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa cari mana answer key-nya ya Bapak Ibu ya. Cari mana jawaban yang betul, misalnya yang ini atau ini kita hilangkan atau yang ini. Nah, contoh misalnya yang jawaban yang betulnya ini adalah 10.2. Ini maka akan tulis terchecklist seperti ini. Poinnya Bapak Ibu bisa kita isi 2 misalnya, atau 10 atau 5 tergantung kita berapa poin yang akan kita kasihkan di soal ini. Kemudian done. Tapi Bapak Ibu, supaya mendapatkan seperti itu, ini require ya, misalnya tidak dijawab nanti nggak bisa disubmit ya. Tapi kalau misalnya apa Bapak Ibu, ini pilihan Bapak Ibu ya, mau di require atau tidak. Settingannya Bapak Ibu, ini make this quiz-nya harus aktif Bapak Ibu supaya keluar poinnya tadi. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu menggunakan Chrome user akun belajar, maka matikan ini Bapak Ibu. Restrict to user in Kementerian ini kita matikan. Settingannya ya. Limit responnya bikin 1 aja ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai anak kita menjawab 2 kali. Nah, nanti Bapak Ibu kita menggunakan browser khusus ya Bapak Ibu, Yuri Chrome browser. Itu browsernya ketika nanti ditutup, maka anak tidak akan bisa login lagi atau tidak bisa ulangan lagi dan harus meminta ke gurunya lagi. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bisa ada kecurangan siswa di sini. Maka kita salah satunya kita klik limit to 1 response. Nah, kemudian Bapak Ibu juga di sini Bapak Ibu kita
tambahkan di presentasinya ini untuk nilainya Bapak Ibu untuk melihatnya. View result summary-nya misalnya kita untuk melihat apakah hasilnya nanti kita tampilkan atau tidak. Misalnya kalau tidak kita nonaktifkan seperti ini. Nah, kemudian shuffle question order ini Bapak Ibu, apakah soalnya nanti mau kita tampilkan secara acak atau tidak. Kalau misalnya secara acak maka seperti ini. Kalau misalnya duduk anak kita berdekatan Bapak Ibu, lebih bagus diacak sehingga tidak bisa nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa gitu kan. Jawabannya pun nanti diacak A, B, C, A, B, C, nomor 1 A misalnya, padahal berbeda dengan teman lainnya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini sudah tadi untuk settingannya saya kira ya. Nah, ini respondent can see which question were answered incorrectly. Artinya Bapak Ibu, untuk siswa itu bisa melihat mana jawaban yang salah nanti setelah di akhir ya. Setelah disubmit, setelah dijawab. Kalau misalnya kita aktifkan, siswa akan bisa melihat nanti. Bisa melihat mana jawabannya yang salah. Nah, correct answer. Respondent can see correct answer after grade are released. Artinya Bapak Ibu, responden atau siswa itu akan bisa melihat jawabannya yang benar. Nah, ini tinggal kita aktifkan saja kalau misalnya kita ingin memberikan siswa untuk bisa melihat mana jawaban yang benar, ini mana jawaban yang salah. Kalau poin Bapak Ibu, ini receive for each question. Artinya, dan itu bisa melihat total poin yang didapatkannya. Siswa akan bisa melihat hasil atau poin yang didapatkan per jawabannya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya kita nggak bikin misalnya global quiz default-nya ini ya Bapak Ibu. Default question point value ini bisa kita isi. Misalnya kita tidak mau mengisi berapa poinnya, maka kan terisi default-nya seperti ini. Ya, point value for every new question. Jadi akan mendapatkan untuk setiap pertanyaan baru Bapak Ibu poinnya itu 2 nanti. Kalau misalnya kita bikin 2. Nah, ini terserah Bapak Ibu mau dibikin berapa. Di pertanyaannya kita kembali ke pertanyaan Bapak Ibu. Contoh kita bikinkan 3 pertanyaan ya Bapak Ibu nih ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu saya klik, jangan lupa Bapak Ibu untuk answer key-nya yang mana kita klik di sini ya. Kemudian baru kita pilih mana answer key-nya. Oke Bapak Ibu, misalnya saya bikin poinnya 2. Dan nah, di sini juga misalnya saya kasih di sini poinnya tadi. Sudah. Ini answer key-nya Bapak Ibu 2 poin. 2 poin. Ini 2 poin juga. Oke, 6 poin totalnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita setelah ini bagaimana cara mengirimkannya ke anak-anak kita Bapak Ibu? Kita send Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik di sini ya Bapak Ibu, baru copy. Nah, di sini saya akan mengenalkan bagaimana aplikasi Chrome untuk aplikasi browser Bapak Ibu yang tidak bisa dibuka untuk yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu saya konfirmasi dulu. Saya share screen untuk yang ini karena berbeda window-nya atau jendelanya. Nah, sekarang saya share screen untuk Ryu Exambro Bapak Ibu. Ryu Exambro ini apa Bapak Ibu? Ryu Exambro ini merupakan browser yang ketika digunakan di handphone, dia tidak bisa nanti siswa membuka aplikasi yang lainnya Bapak Ibu semuanya.
Ketika membuka aplikasi yang lainnya, bagaimana? Hilang jawabannya semuanya. Ya, tidak bisa mengisi ulang. Artinya harus konfirmasi ke gurunya untuk minta ujian ulang. Karena sudah kita setting juga responnya tadi cuma 1 kali. Nah, jadi Bapak Ibu, kita gunakan scan QR code Bapak Ibu. Lebih mudah ini Bapak Ibu ya. Nah, supaya nanti tidak bisa untuk apa masuknya. Scan QR code-nya bagaimana bikinnya Bapak Ibu? Sangat mudah dengan bit.ly. Nah, saya akan cobakan dengan menggunakan scan QR code ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya stop screen-nya dulu. Saya kembali lagi. Ini kita kopikan tadi Bapak Ibu. Ya, kemudian kita buka bit.ly untuk membuat ini ya Bapak Ibu ya. Untuk membuat. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Cara membuatnya bagaimana? Ini Bapak Ibu, create new. Tapi sebelumnya kita bikin aja login Bapak Ibu dengan menggunakan Google biasa. Create new, ya QR code. Baru kita masukkan tadi Bapak Ibu yang kita copy tadi ya Bapak Ibu ya, ini ya copy tadi ke bit.ly.com ini. Kita Ctrl V. Nah, kemudian kita kasih judul soal sumatif atau soal ASJ 12 TKJ. Baru kita klik design your code. Bapak Ibu. Nah, kita desain ini, pilih misalnya warnanya, warna biru misalnya, warna hijau, orange, dan lain sebagainya ini. Baru kita create your code. Nah, ini kan sudah ada yang sama, karena saya sudah bikin tadi Bapak Ibu ya. Hasilnya ini tadi Bapak Ibu, sudah saya tampilkan di sini, sudah saya kirim juga ke ini ya. Saya akan cobakan di HP saya. Nanti saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Nah, ini HP yang tidak kelihatan ya. Mungkin karena menggunakan background jadi nggak kelihatan. Saya ganti dulu backgroundnya Bapak Ibu ya. Bisa kelihatan? Kalau yang ini nggak kelihatan juga. Iya. Ini apa? Come here, you. Which one no background in here? Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini tanpa background ya. Nah, saya coba menggunakan aplikasi tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini aplikasinya Bapak Ibu. Ryu Exambro. Nah, bagaimana untuk mensimulasikannya Bapak Ibu? Saya buka ya dulu ya, yang barcode-nya tadi. Saya gunakan komputer aja Bapak Ibu untuk simulasi. Nah, ini ya, scan QR code. Scan QR code. Nah, kemudian dia akan mencari untuk, oh, mohon maaf,
Oke, share screen-nya Bapak Ibu. Ini udah dapat QR code-nya kita ya. Nah, ini scan QR code-nya saya coba scan dengan menggunakan ini ya Bapak Ibu nih. Sudah mencari QR code. Nah, kemudian saya tampilkan QR code-nya yang tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Seperti ini ya. Kemudian baru kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, di sini diminta untuk memasukkan user sama passwordnya, nama, dan lain sebagainya. Oke, dan ketika keluar dari sini, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu tidak bisa keluar dari aplikasi ini. Nah, kalau keluar pun dia Bapak Ibu akan menghilangkan jawabannya nanti. Nah, itu Bapak Ibu, bagaimana cara untuk membuat soal yang itu Bapak Ibu sudah dibuat dengan Google Form. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan tampilkan juga untuk hasilnya bagaimana ketika siswa sudah selesai nanti. Ketika siswa sudah selesai, dia akan mengumpulkan jawabannya Bapak Ibu. Sini ya. Sudah selesai mengerjakan soal. Ini Bapak Ibu. Nama ya. Misalnya saya mengerjakannya di sini. Saya bikin nama saya Bapak Ibu, misalnya, oh nama siswanya Daniel tadi ya, Daniel atau mana nama siswanya Ronald dan tokennya ini ya Bapak Ibu ya, Ronald. Kemudian passwordnya ini udah, ini tokennya, kemudian next. Nah, kalau saya belum mencobakan kalau salah tadi ya Bapak Ibu yang memasukkan passwordnya. Nah, ini 2 poin. Misalnya saya betulkan jawabannya ini root at gateway. Oh, ini yang mikrotik IP root at gateway. Kemudian Bapak Ibu, saya di sini saya salahkan satu ya. Kemudian yang di bawahnya saya betulkan lagi. Ini yang untuk 10.2. Coba kita lihat apakah bisa langsung melihat poinnya. View score. Nah, jadi kalau misalnya kita kan siswa tadi bisa melihat poinnya Bapak Ibu. Nah, ini dia skornya. 4/6 poin. Ya, jawaban pertanyaan dengan tepat jawab. Nah, ini ya 4/6. Jadi 2 yang betul Bapak Ibu. Langsung dapat skornya 4. Bagaimana dengan kita sebagai guru nanti ngelihatnya? Ngelihatnya Bapak Ibu, itu bisa dilihat di Excel-nya bisa. Misalnya Bapak Ibu misalnya di responnya ini bisa juga bisa dilihat siapa saja sudah menjawab atau misalnya kita masukkan ke Excel. Maka seluruh respon anak kita akan bisa kita lihat di sini Bapak Ibu dan hasilnya pun langsung dapat kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Ini hasilnya Bapak Ibu untuk jawaban anak-anak kita. Poinnya ini skornya ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin yang saya cukup ya sudah 1 jam ya.
Terima kasih atas perhatian Bapak hebat semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kita masuk ke sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.